Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, salam olahraga. Merdeka. Merdeka. Iya, Hari dong. Merdeka ya. Jual-jual. Karena kita posisinya itu ketika live tidak di hari kemerdekaan. Iya. Persiapan menuju hari kemerdekaan yang ke 77. Oh, hafal ya, Bang. Apa cantik soalnya, Cok. Kalau nggak hafal, gue tampari deh tadi, Bang. Udah tahu pahlawan berjuang dengan susah Tadi aku payah. lewat baru lewat rumah gubernur Iya. siang tadi. Ada apa rumah Bonur? Baru dipasang 77, makanya aku tahu. Kalau aku nggak ingat aku. 77 itu apa? 77 Rere kembar apa ya? Nggak cantik itu. Tapi kita ucapkan dirgahayu ya untuk Ya. Republik Indonesia yang ke-77. Selamat untuk Indonesia. Dengan harapan akan menuju yang ke-78 nantinya. Ya, Iya. haruslah. Haruslah. Ya. Jadi ngomong-ngomong nih, by the way, busway ini kan, ini dalam hal berduka atau apa nih? Kok hari ini aku Chelsea kali gitu loh. Yang lain baju hitam. Hitam. Apa yang terjadi? What's going on? Kalau kata orang Amerika, salah orang Inggris. Jadi Yang turut belasungkawa lah. Turut berbela-sungkawa Untuk karena prestasi yang terbaik selama 100 tahun nih kayaknya ya. Iya. Si setan merah. Mungkin begini, itu kesuksesan dan kemenangan yang tertunda. tertunda. Ya kan, Bang? Jadi cobalah Bung Ilham jelaskan. Kita pun bingung kan itu. Dia lesu kali dari tadi soalnya. Nggak bisa kita Dia lesu jelaskan kali itu. tadi. Ya, jadi mau kita mulai dari mana nih? Ya, dari Brentford. Brentford. Ya. Brentford. Oh. Kenapa harus abang sebut Brentford di luar? Iya, kawanku ada kemarin ya kan, nge-WA dia. Aku baru tahu ada klub ada namanya Brentford kan, setelah main sama MU katanya. Selama ini nggak tahu ya? Nggak tahu dia selama ini ada klub. Itu namanya berarti Brentford. tim ini, Bang. Tim Brentford itu Boy. yang gambar lebah itu ya? Iya, maksud aku dia Apanya? dia perdana nggak? Atau Biasanya aku mau aku belilah bajunya itu. Karena Karena ya, cantik. setan kan takut sama lebah. iya. Ya kan? Nggak, Brentford ini termasuk tim ini, tim Apa tuh? Apa Liga Utama? Promosi. promosi. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oh, berarti sebenarnya. udah ada Berarti ya? tahun lalu sebenarnya dia sudah main. Saking tak terkenalnya, makanya ada kawanku baru bilang dia baru tahu ada klub itu Iya. namanya Brentford. Karena dia baru ngalahkan MU. Coba Nah Kak, itu, kalahkan karena MU, itu mana mau masalahnya tahu. karena itu dia. Coba dia MU menang sama itu kan nggak terlalu ini lagi. Tapi kalahnya cukup meyakinkan ya. Meyakinkan kan? Meyakinkan. Kalah yang meyakinkan. Iya. Kalau 1-0, 2-0 masih maklum lah kita. Iya. Betul. Berapa kemarin menang MU? 1-1. 1-1. Jadi Tapi gimana? apa yang bisa dikomentari, Bung Am? Ya, Ronaldo main, apa Iya. lagi? Ronaldo main ya dari babak Dia pertama. Mau Habis. menang, Habis. mau menang, mau kalah, tapi mata tertuju pada MU semuanya. Mau menang apalagi 4-0, Betul. makin senang Lenny. Jadi ada meme juga tuh, Bang, di sosial media. Waktu pertandingan itu ditampilkan sosok ayah. Jadi sambil ditayangkan Ayah Edi? bukan ayah itu, ayah Alek. merah. Ayah Alek. Jadi waktu dipertontonkan itu ditampilkan sosok ayah Alek, diperdengarkan lagu ayah. Jadi betul-betul MU itu lagi kehilangan sosok seorang ayah memang. Betul ya, kurang begitu. Enggak, saudara, ada apa dengan MU? Cuma balik Nah, lagi itu ke sekarang. kita sekarang. Maksudku Alex Ferguson itu sudah lama loh, sudah lama Membina. retired ya kan, sudah lama pensiun ya, nggak usah diingat-ingat lagi lah dia kan seharusnya seperti itu kan. Ini kembali ke zaman Ferguson, kembali ke zaman Iya, Ferguson. pastilah, Bang. Padahal setelah era Ferguson itu sudah banyak pelatih yang masuk. Benar. Kenapa masalahnya ini? Kenapa MU ini tidak bisa move on gitu istilahnya Dari tidak bisa, nama besar itu ya. Iya. Oke. Ya memang minggu lalu kan kita bahas juga itu, aku secara mengatakan bahwa MU itu memang tidak akan naik sekarang. Pasti. Jadi Ten Hag itu dibawa masuk ke MU untuk membangun filosofi baru sesuai filosofi dia gitu kan. Seperti waktu manajemen lama itu tahun 86 membawa Ferguson dari Aberdeen kan. Jadi Ten Hag dibawalah dari Ajax. Nah, mungkin filosofinya dianggap inilah filosofi kita bisa kita Untuk menyaingi sekarang lah ya. Kita bangun di MU untuk menyaingi filosofinya apa yang sudah dibangun Jurgen Klopp di Liverpool, Si Pep di City sama Tuchel di Chelsea. Itulah yang bisa kayaknya MU dari sekian banyak pelatih memilih Ten Hag untuk mengimbangi ini yang tiga ini. Nah, Beri nuansa baru lah ya. iya tahun depan lah
Kalau Ya, aku cuman kan- ya kan. Cuma sekarang ternyata dalam perkembangannya ini baru 2 kali main. Ini semua orang sudah nggak sabar. Kenapa? Karena langkah awalnya ini sebenarnya ya walaupun tahun depan lah targetnya, tapi kan nggak gitu-gitu Benar, amat ya, dulu benar. kan. Ya, Kalau kalah 1-0 lah, Iya, ya kan. ini dengan klub sekelas Brentford itu kalah 4-0 di babak pertama. Iya. Memang di babak kedua nggak ada lagi golnya kan? Iya. Nggak ada lagi yang golnya. Memang betul-betul MU kemarin tuh mainnya main sampah kali mainnya. Betul-betul sampah. Betul-betul main pemain sampah semua. Iya. Tapi dari kayaknya- babak pertama itu backnya, dari kipernya, backnya semua sampah semua. Nggak ada yang bisa berbuat apa-apa. Berarti Tapi betul- kan Termasuk De Gea ya. De Gea Termasuk pada De Gea. padahal Gara-gara biasanya De Gea bagus itulah kan. golnya yang kesalahan itu jadi mental semua pemainnya down. Ngoper bola yang harusnya ke sana jadi kebobolan. Dan itu memang betul Sampah. lini pertahanan betul sampah. Tapi Gimana memang mau perlu- nyerang dari lini pertahanannya aja kalau dari oper bola sana salah, oper ke sana salah. Jadi betul-betul Brentford itu dia udah tahu cara permainan MU ini pasti bakalan Sancho dijaga ketat. Ini ada Rashford. Jadi makanya si Harry Maguire nih udah bingung lah dia mau kasih sama siapa lagi, ditambah lagi Lisandro Martinez sama Harry Maguire nih belum ada chemistry. Belum Ya, dapat. cocok. Sandro main di tengah ya? Iya, dua Main di orang tengah. itu bang. Makanya kan di babak kedua dia langsung diganti tuh, marah tuh Erik ten Hag langsung diganti, dikeluarkan dia, masuk langsung Paran sama Malaysia digantikan. Makanya betul-betul setelah itu babak kedua nggak ada baru apa-apa, udah males MU main udah. Ditambah lagi mungkin di ruang ganti Ronaldo bisa marah-marah di dalam ruang ganti itu. Nggak tahu kita apa yang dibilang Ronaldo di dalam ruang Ya ganti. paling tidak marahnya Ronaldo itu bisa mempertahankan nggak kebobolan lagi. Nah itu. Berarti ada pengaruh juga. Beda seharusnya dia cetak gol juga lah. Jadi kalau Ten Hag apa komentarnya ketika akhir pertandingan? Marah. Ya itu dia bilang ini betul-betul permainan yang paling jelek. Oke, Paling hancur diakuinya semua. memang. Ada lini pertahanan kami semua hancur katanya. Kalau menurut Bung Ilham lah, yang salah ini pemain kan, bukan strategi berarti kan? Jadi salah pemain kan memang Pemain, karena ya? ya kita lihat aja bang dari lini pertahanannya itu Lisandro Martinez sama Harry Maguire itu dapat bola di serangan balik, ketika serangan balik udah langsung habis. Kena counter attack. Ini indikasi daripada dua matahari di lapangan tuh bang kalau menurut aku. Siapa? Matahari mana? Kapten sama Ronaldo kali. No, Ronaldo matahari, yang sini gerhana. Iya. Oh gitu, gerhana matahari. Matahari juga tapi gelap. Gelap ya. berarti. Oh, jadi matahari cahaya bayangan. berarti. Saya bayangkan ini. Nah sebenarnya kalau dilihat dari apa namanya performa tim lah ya, di bawah kendali kapten yang sekarang ini gimana rupanya? Jadi memang belum terlihat sama sekali kalau pertandingan kemarin ya, belum nggak ada permainan yang bagus-bagusnya MU. Atau memang sepakat bang, leadership yang belum ada di tim ini bang? Nggak tahu aku kalau MU ini ya sampai sekarang ya apa persoalan sebenarnya dari MU ini kita bingung jadinya kan. Jadi Gak usah kan Nabang, penggemar Madrid, penggemar MU juga bingung. Apalagi penggemar yang klub lain. Masalahnya di awal pramusim itu, oh ini bagus. Meyakinkan. Betul ya, meyakinkan ya. Oh bakalan trofi, Iya, apa iya. tsunami trofi nih, Nah, tiba-tiba iya. malah dibanting 4-0. sama Brentford ya, belum sama yang lain. Minggu depan ini minggu lawan depan lawan Liverpool. Liverpool. Lawan Liverpool minggu depan. Jadi kalau berandai-andai lah, waktu lawan Liverpool pun masih kalah juga, apa yang terjadi? Kalau Makin kalau Terlalu apa ya, cepat. kalau Kunci juga. kalau MU ini bermain sama Liverpool minggu depan dengan gaya seperti mau bermain lawan Brentford di babak pertama, aku rasa 10 bisa gol. Habis. Iya, kalau Liverpool ya. Ya, ya. Jika mereka bermain seperti Seperti saat ini, kacau balau memang. Hanya saja itu, ya tadi kembali lagi, aku pun bingung kenapa kok bisa serusak itu gitu loh. Apa mabuk lu dari mana enggak? Iya kan? Ilusi kayaknya mainnya kan? Jadi memang sistem permainan filosofi yang dikenalkan oleh Ten Hag ini baru lah ya, baru. Cuma kan pemain yang di MU itu kan bukan pemain kacangan kan, bukan pemain Liga 3 Indonesia lah misalnya ya, yang agak bisa jadi agak lambat untuk menyerap itu kan, menyerap filosofi itu ya kan. Ya ini walaupun belum sempurna, paling tidak sudah bisa lah, ya kan. Toh semua pemain-pemain kelas semua kan, Semua. ya kan. Ada malahan semuanya pemain tim nasional, nggak ada yang bukan pemain tim nasional di negara masing-masing kan. Betul. Cuman Tapi kenapa bisa EQ rendah memang. dibilang EQ rendah enggak juga, juga, ya. ya kan. Tapi kenapa? kalau apa memang
jijik mereka sama Ten Hag ini hingga akhirnya bersepakat semua ya kan, udah Untuk kita melengsarkan sepak aja. Ini kan MU ini sering seperti itu pemainnya. Benar ya. Jadi ketika nggak suka sama pelatih, mereka Ganti. kompaan semua Kudeta. untuk tanda kutip melakukan perlawanan, kudeta, sehingga pelatihnya tercampak. Karena kan nggak mungkin memang manajemen itu memutus kontrak pemain. Misalnya Terlalu banyak, ya kan? pemain yang melakukan konspirasi itu 10 orang, kan nggak mungkin didepak 10 orang. Ya bagus mencet pelatih kan. Nah, sudah berapa yang jadi korban? Ya kan? Mulai dari Moyes. Kemudian Luis van Gaal, Jose Mourinho, termasuk Ole. Ya kan? Ole legend klub sendiri akhirnya terdepak karena ulah pemain-pemainnya ini. Itu yang dibilang sama Roy Keane dulu kan sempat kan, ya gimana di zaman kami itu nggak ada seperti itu. Kurasa kalaupun sekarang Sir Alex Ferguson itu masuk lagi, kurasa di depan juga sama pemain-pemain. Iya. Bisa jadi. Kurasa itu. Ya. Karena merasa pemain-pemain itu bintang-bintang semua. Iya. Karena udah merasa, wah aku udah ini kok, aku kalau nggak suka sama pelatih ini bisa aku lebih cabut dari ke PSG kan gitu. Jadi merasa pemainnya bintang semua, beda dengan yang zaman kemarin kan. Iya. Jadi Kalau dari forum Merasa supporter Mbappe kayak semua kayaknya nih. Forum supporter nggak bakalan nengok medsos, nggak bakalan nonton TV. Ini pokoknya. itu udah manusiawi lah. Masuk gua dulu. Manusiawi. Lagi tutup kuping semua udah. Manusiawi. Nanti nunggu kalau menang lawan Liverpool baru nanti. baru keluar ya. Baru keluar. Tapi justru Liverpool makin mau bisa mengambil kalah MU lagi. kan. Itu cuma pemanasan yang dua kemarin. Kami sengaja Kami persiapan untuk rumah mengalahkan Liverpool katanya nanti. Nah, kalau kalah lawan Liverpool, waduh kacau. Kalah Nyungsep. panjangkannya lagi. Nyungsep lagi. Ini kayak apa, Mak? Kayak pawang hujan ini, Mak. Supporternya. Ya kalau hujan ya nggak tertahan lagi kami. Di sana ada pesta. Betul aja. Begitu tertahan, ya akhir karya kami. Iya. Tapi katanya. Jadi kalau yang dilakukan Ten Hag saat ini apa? Sabar dan bersyukur lah ya. Banyak minum jus Ten timun Hag lah, Mak. harus berubah strategi bahwa dia harus merubah. Tapi back rupanya yang bawahnya itu. pertandingan pertama kedua ini rupanya salah strategi atau gimana? Atau strategi yang tidak Strategi diterapkan? permainan bawahnya nih, bawah ke tengahnya nih yang harus dirubah Ten Hag, karena memang si Maguire sama Lisandro kayaknya belum pas ya. cocok. Mungkin atau Tapi Lisandro bisa Maguire main ada yang cocok sama dia memang. enggak juga sih emang. Tapi dia memang selalu dipakai terus. Itu kenapa? Lobbynya siramnya bagus. Makanya itu kan jadi Ada sahamnya. misteri juga, salah satu misteri Ada juga. sahamnya dia. Kenapa dipakai terus, jadi Di pun timnas pun pakai ya kan. Timnas. nah sementara lawan-lawannya itu kawan-kawan yang di Inggris dia udah tahu nih dapat bola larikan aja selesai nih dari Maguire. Makanya udah tahu mereka titik lemah Si MU Maguire. itu. Makanya harus ya ke depan Erik Ten Hag harus ganti backnya, mau back baru kayak mau apa, minimal dia ada perubahan di lini Belakang. bawahnya. Dan ini memang prestasi banget ya. Banget. MU bisa duduk paling bontot itu. Jadi dia menjaga Manchester satu lagi. Iya, jadi Manchester pintu inilah depan. Jadi inilah gambaran Inggris ya kan. Jadi Inggris ibaratnya satu ini jadi gerbangnya ada dua, gerbang atas, gerbang bawah. dikuasai MU. Dijaga Manchester. oleh MU. Manchester. Dua-duanya Manchester. dijaga oleh MU. Yang atas City, bawah United. Iya. Nah, ini kunci orang itu lah pokoknya. Dan justru gara-gara MU menempati posisi di bawah ini, Arsenal pun tidak terendus pergerakannya ya. Oh, padahal menang deh. Besar dia. Dua ada, menang masih nomor 2. Urutan 2 dia kan? Siapa? Arsenal. Masuk 3 besar ya kan? Arsenal nomor 2, Arsenal. Aduh, besar. Tapi biasa, kalau dia biasanya start Biasa. awal. Tapi kan memang Arteta ada berapa tahun di situ? Iya. Udah ada Pasti 3 dia tahun. udah nampak polanya ya. Udah dari 2 tahun lah dia. Tahun Tiga. ini 3 tahun tiga. kan, tahun ketiga kan. Artinya memang betul-betul proses lah. Proses. pelan-pelan. Dan ini mungkin berita besar di England ya Bang ya. Apa? Iya, Masalah Manchester kekalahan kalah MU 4-0 dan sama Brentford. Iyalah. Peringkat paling bawah. Bawah. Berarti mengalahi pemberitaan kayak ini di salah Indonesia ini, nih. disebut sebagai prestasi terburuk, pencapaian terburuk MU dalam 100 tahun terakhir. 100 tahun terakhir. 100 tahun Luar terakhir biasa. menjadi juru kunci. Itu belum pernah. Selama 100 tahun itu di 2 pertandingan awal itu MU tidak pernah menjadi juru kunci paling bawah. Artinya 2 kali beruntun mengalami kekalahan. Nggak pernah. Yang pertama pun sebenarnya kemarin kalah pertama itu sejak eranya
Sir Alex Ferguson sampai sekarang. Ten Hag yang Perdana. mengalami kekalahan perdana. di Perdana nggak pernah kalah biasanya. Nggak pernah. Minimal seri ya. Jose Mourinho menang, Ole menang, Van Gaal menang. Van Gaal seri, Moyes. Moyes menang. Itu malah si yang kemarin yang terakhir itu Rangnick itu Nggak main dia. Nah ini kan Di awal pertengahan ya? dia pertengahan di Solskjaer. Maksudnya ketika dia pertama kali maksudnya menjadi iya. sebagai pelatih itu membawa tim pertama itu menang atau kalah gitu. Nggak pernah ada yang kalah gitu. Hanya Ten Hag yang kalah. Nah, tapi itu kan kembali ke yang pertama tadi ya, kita percaya proses, mungkin tidak bisa instan satu musim ini satu atau musim itu langsung jos gitu kan. tapi kalau satu musim ini anjlok ya sama aja ke divisi 2 tuh. Pemainnya yang asal- harus diganti. Maksudnya asal jangan jatuh gitu sebenarnya kan. Tapi melihat proses dan progresnya kan itu yang selalu kita bilang kan. Prosesnya ada, progresnya naik enggak. Tapi kalau prosesnya ada, progresnya malah turun. Nah itu kan nggak betul. Iya betul. Ya kan? Berarti nggak nyambung pelatih sama Iya, pemain ya. proses ya kan. Tapi progresnya turun. Nah, kan beda. Berarti prosesnya salah, Mas. Harusnya proses, tapi progresnya naik walaupun kecil, sedikit naik. Seperti di Liverpool dilakukan oleh si Klopp. Ya Berarti kan? ada yang salah dalam proses itu. Nah itu. Kalau misalnya Pertanyaannya itu, progresnya turun. Pertanyaannya di mana letak salahnya? Itu misterinya ini sama kayak apa? Mencari jarum di jerami gitu. Misteri Pak Sambo ini, kasus Pak Sambo sama siapa Sambo udah terungkap dia misteri. Udah jelas sebenarnya, cuma motifnya takut. belum. Motifnya kan belum tahu kita sampai sekarang. Biasanya tahu itu dia. nggak tahan. Nah, kita sekarang kalau Diam dulu katanya. oh iya. Nah, kita sekarang misalnya kalau di MU kan apa orang sudah tahu, orang menunjuk Harry Maguire oke. Kemudian orang menunjuk juga lini tengahnya, terutama yang disoroti itu dua pemain kan, Fred sama McTominay kan. Malah McTominay nggak main, diganti sama Erikson, sama juga parahnya. Waktu pertama Ronaldo nggak dari awal katanya. Ya, Nah, ini Ronaldo masukkan masuk striker awal. dari awal. Ya, sama Nah, juga. makanya. Dulu yang pertandingan pertama yang disalahkan itu McTominay tidak bisa klop betul-betul sama Fred. Padahal sudah bertahun-tahun bermain bersama kan. Digantilah McTominay nggak main, masuk Christian Eriksen, sama aja. Ya. Malah lebih parah kan. Yang dia owner ini. Diganti. Ini diganti. Ownernya diganti. Apanya pemilik klubnya si Pemiliknya. Glazer. Harus diganti, Mak ya. Jadi supporter itu tanggal 23 Agustus rencana mau boykot. Boykot Old Trafford. Jadi mau mengosongkan Old Trafford itu. Waktu melawan Liverpool. Waktu lawan Liverpool nanti minggu depan ini. Berarti Misinya tanpa penonton. Tanpa penonton, misinya untuk menurunkan si Glazer. Makin kalah lagi lah dia. Ya, makanya itulah bentuk protes supporter itu mau memboikot stadion biar si Glazer ini turun. Salahnya Bang apa itu? Apa istilahnya kalau Siu. Cici. Bang Jul ya? Nah, Bang Jul Jul Gezer. Jul Gezer. Itu apa yang menjadi indikator dia salah? Ya proses ini semua sudah perekrutan ini semua. Belanja berapa triliun tapi nggak menghasilkan apa-apa, malah menelah kekalahan. Sementara Brentford nggak ada belanja apa-apa. Jelas kan menang 4-0. Ketiga dia, peringkat ketiga di bawah Besar. Dua sekali menang sekali seri. Bagi penggemar MU ya. Sebenarnya banyak juga yang belum ada menang. Cuman skornya masih cantik. Kalahnya. Yang kayak tagline apa kita ini, player kita 100 tahun Bang ya. Belum pernah sejarahnya MU ini mengalami fase seperti ini. Apakah Cuma tadi yang dibilang apa tadi Eri yang belum ada menang tuh West Ham, Everton, Crystal Palace. Banyak. Dari sisi level sama Ya, MU itu pasti kan lah. apa MU sekarang sudah selevel itu kan itu kita bisa pertanyakan kan. Ternyata MU sekarang sudah selevel Selevel sama Crystal Palace sama Everton. Atau Ronaldo kan pernah ogah-ogahan Bang? dalam satu wawancara kan Ronaldo pernah ngomong gitu, ketika kami bermain sama Everton di kandang sendiri, tapi seri itu artinya kalah kata Ronaldo. Saking soknya dulu. Jadi dia kalau sama sekelas itu seri dianggap kalah. Dia nggak kalah dulu. Padahal sebelum main dia poin 1 atau 2. Nah, kalau sekarang mungkin nggak berani ngomong Ronaldo lagi, nggak berani dia sama. Jadi
itu langkah-langkah strategi apa tuh yang mau diterapkan nanti rencana menghadapi Ya lawan Liverpool ya harus militan lagi lah bahwasanya kalau kita kalah ini gaji kan dipotong gitu kan aja udah. ya. Ada ya, ada Kalau maksudnya. kita kalah di gaji kan dipotong atau pulang-pulang naik angkot. Nah, gitu kan aja ini kita main di Old Trafford nih. Kalau lawan Liverpool udah pulang naik angkot aja gitu kan. Atau kalau kalah kalian bersihkan tuh stadion semua. Stadion itu, kalian salami supporter gitu satu. Supporter nggak datang kok. Kan supporter nggak datang kosong. Kalau supporter mau apa? Mau ini. Mau demo katanya. Kapan pas lawan Liverpool ini nanti 23. Kacau lah. Makanya. Harusnya didukung dulu Tapi, Bang, pas lawan Liverpool ini. Hitung-hitungannya bang, seandainya kalah lagi nih bang. Apa? Apakah harus Kalau kalah lagi, terutama ketika kalah melawan Liverpool, ini akan sangat menyulitkan sama MU. Karena yang di sini, yang kalah itu bukan hanya perkara poinnya saja, dapat poin 0 kan, tapi mentalnya, moral bertandingnya itu akan runtuh, seruntuh-runtuhnya kalau lawan Liverpool juga kalah. seberapa besar motivasi Liverpool mau bantai MU? Loh besar lah. Pasti ya. Ya paling tidak satu saingan sudah hilang satu. Ya kan? Oke. Berarti memang mau Kan gitu. menghanguskan Ya diri kalau ya, bisa sih ya, di secepat-cepatnya dibunuh gitu, tanda kutip ya, dibunuh itu pesaingnya. Untuk mematikan apa dia? Iya, supaya ya Rusak paling mental aja. rusak mental. Betul. Ketika sudah kalah melawan Liverpool ini mentalnya udah pasti rusak. Akan sangat sulit bagi Rangnick untuk kok Rangnick lagi. Ten Hag untuk mengangkatnya lagi kan. Makanya Ronaldo keluar statement juga, kalau kami kalah sama Liverpool 0-4 dianggap menang. Udah sombong ya dia. Kalau kalah 0-4 dengan skor 0-4 udah merasa menang orang. Udah menang ya. Nah, kalau sendiri gimana? Kalau kalah ini? Kalau kalah pernah dia berjiwa besar ya. Berarti masih sedikit ya kalau masih sedikit. Sama Brentford aja 4-0, Pak. Iya, Sama Liverpool masih 7-0. 1-0, 2-0. Udah menang tuh ya. Udah menang namanya. Mungkin Ten Hag bisa lah siap-siapin koper aja. Siap-siapin koper aja dulu. Ya artinya tidak ada lagi keringanan untuk Ten Hag kan kalau seandainya ini di pertandingan ketiga pun kalah, ya mungkin Bang Agus tetap ada pembelaannya. Ini kan namanya tim yang baru dibentuk seperti itu. Harusnya dalam kondisi seperti ini ya semua elemen di MU itu ya bukan melakukan rapat besar lah atau apalah atau istilahnya ini masalahnya di mana? Karena memang Ten Hag itu dibawa ke MU itu untuk jangka panjang, sama kayak Indonesia merekrut STI Sintayong kan. Jurgen Klopp lah kan? Ya seperti itu. Tapi Jurgen Klopp sejak awal kan sudah bilang, ini saya bukan pesulap, saya bukan magician, bukan juga Samsudin. Saya pesulap merah. Saya tidak bisa membawa Liverpool ini langsung secara instan juara. Kasih saya waktu 2 tahun. Tahun ketiga saya akan memberi bukti. Betul. Tahun ketiga juara kan. Masalahnya dia masih aman walaupun seri-seri. Iya, nah itu masalahnya. Ini dia di tahun pertamanya slow, santai, ya kan? Ada ada proses, tapi ada progresnya kan? Progresnya itu naik. Nah, sekarang masalahnya di MU ini kelihatannya naga-naganya di awal ini ada proses, tapi mulai menurun justru. Ya, benar. Nah ini sekarang yang harus ditahan, ini supaya jangan turun lagi. Gimana supaya stabil lah dia turun stabil lah, papan tengah lah. Berarti Liverpool 4-0 lagi tetap 4 gitu. Pokoknya 4. Nanti kalah 3, kalah 2, kalah 1 baru bisa menang. Rekor si Ten Hag di Ajax itu seperti apa rupanya di awal? Ya kan dia tahun lalu bawa juara Ajax. Bagus dia sebenarnya. Bagus. Makanya di awal-awal dia bergabung dengan Ajax, apakah mengalami situasi seperti di MU? Ya enggak juga kayaknya. Ya. Cuman kan dia mungkin masuk ke Liga Inggris berbeda. Karena kan berbeda. Alamnya ekosistemnya itu kan berbeda dia kan. Udah bisa diobservasi Bang sebenarnya penyakit MU itu di mana? Kan yang jelas bukan pelatih. Betul kan? Menurutku yang masalah di MU itu ya pemain, sama kayak Ilham bilang, pemainnya masalahnya. Pemain sama internal bekas pemain lama-lamanya nih banyak mencampuri. Ada disharmonis antara pemain ini sebenarnya. Ya pertama tadi isu dengan di ruang matahari dengan gerhana. Di ruang ganti itu berubah itu. Ronaldo ketika kau bodoh kemana? Jadi merusak mood pemain juga. Tanda kutip apakah gara-gara Ronaldo? Bisa jadi karena dia Ronaldo kelakuannya mulai buruk. Jadi MU dia mulai negor si Ronaldo, kalau Ronaldo masih sikap buruk dia bakalan diancam, diputus kontraknya secara tidak hormat. Nah, itulah terakhir kira-kira berita dari Inggris sana. Berarti ada indikasi di tim sendiri ada
ada Ada. pembentukan opini ya. Ada Mana kayak yang- berantem jam. Iya. Jadi membuat membuat suasana ini itu tidak kita solid. kan kalau berantem sedikit paten kali mood kita kan hilang ya kan di ruang ganti itu. Jadi mungkin itu salah satunya Ronaldo lah mungkin karena dia merasa senior ya kan. Kamu harusnya begini. Tapi Dan kayaknya jadi- MU itu perlu didatangkan Marcus Horizon. Oh. cocok itu. Betul ya. Apa? Local pride katanya. Local pride tapi pride. ori. iya. Entah apa maksudnya. Nah, Oh, botak. jadi ya terlepas apapun permasalahan di MU itu ya mau nggak mau pertandingan berikutnya harus menang ya. Harus menang. Harus. Di kandang sendiri. Paling tidak gengsinya pun paling lebih tidak tinggi. imbang, Ya. paling tidak imbang sehingga itu akan membuat mental bertanding mereka jadi terjaga gitu lebih. Tapi kalau kalah itu langsung Berat ya. dan berat untuk naik lagi. Takutnya gini bang, karena sama Liverpool kalah biasa aja orang itu. Betul. Ya kan? Ya justru ketika kalah, kalau menurutku nanti terutama supporter ya akan melihat itu bahwa ya ini kayaknya memang progres untuk bersaing ini masih jauh sekali gitu kan. Alih-alih mau juara IPL malah kok start awalnya udah dulu gitu. Dan ini memang berbanding terbalik dengan City ya. Iya. Ini itu serba salah menurutku ya. Kemarin itu ketika mereka berisi orang-orang muda, pemain-pemain muda, yang dipersoalkan adalah di dalam tim ini tidak ada leader. Leader kan. Tidak ada leader, ya kan? Betul. Ketika Ronaldo masuk, tentu ini seorang leader yang hebat kan? Ya, benar. Leadernya salah. Bagaimana bisa dibilang salah? Dia sudah memberi bukti yang banyak. Di Ya kan? timnas Portugal Di dia timnas juga Portugal kapten. dia bagaimana? Iya. Kemudian di Madrid juga dia begitu. Ya berarti ban kaptennya kan tidak sama dia. Betul, ban kapten tidak sama dia, tapi pemain senior itu kan punya apa ya, privilege misalnya, ya, Iya. punya posisi yang misalnya kalau di Madrid lah kita biar gampang ya, biar Iya, gampang. iya. Kaptennya siapa sekarang? Kapten Madrid. Tahu kapten siapa? Ancelotti. Benzema. Sekarang Benzema kan. Sekarang Benzema kaptennya. Tapi Modric, Kroos, Casemiro. Oh ya. Dulu ada siapa sekarang yang ini Pemain tua lah ya. pemain yang lebih tua, yang tiga inilah ya kan. Mereka kan bukan kapten. Tapi ketika mereka berbicara, yang lain itu mendengar gitu loh. Dan mau mendengar. Kayaknya di MU ini pemain-pemain mudanya nggak mau dengar. Itu dia masalahnya. Sama juga di tahun-tahun akhir Ronaldo di Juventus ya. Juventus kan terjadi juga clash itu sedikit karena pemain-pemain mudanya ternyata merasa gerah ketika dikasih tahu lah, dikasih masukan sama seniornya. Ya kadang-kadang senior ini kan brengsek juga cara ngasih tahunya kan. Penyampaiannya tinggal kan. Iya. Nggak mood orang bermain aja jadi. Karena gitu. Ya di MU dulu juga gitu kan. Roy Keane kurang kejam apa? Eric Cantona kurang kejam apa? Ronaldo pernah dicekek sama Ryan Giggs gara-gara dia minum Coca-Cola. Ya kan? Tapi itu mental seorang Ronaldo ketika dia dicekek, dia bukan marah sama Ryan Giggs, ternyata nggak boleh dia. Itu kesadarannya itu jadinya kan. Kau jangan ini, kalau kau mau bertahan di sepak bola, kau harus begini banyak ya. Tapi dengan cara yang agak brutal mungkin dicekek, dipepet ke dinding, kayak model mafia Inggris lah, mau gitu kan. Tapi Ronaldo ketika itu nggak. Reaksinya itu bukan marah sama Ryan Giggs secara pribadi, tapi kelakuan. ternyata kayak Betul gini juga. kan dia melihat pemain yang mencekek itu ternyata mempunyai fisik yang bagus, begini diikutinya. Nah sekarang mungkin maki-maki sama Ronaldo misalnya, kau main kok kayak bebek kayak apa gini, marah secara pribadi, bukan memperbaiki diri. Barangkali itu ya. Dendam Kalau dalam menurut- hati lah. Dendam dalam hati. Tapi sebenarnya kayak si begini, Bang. kayu hijau dulu kemarin. Kapasitas Ronaldo itu menegur teman-teman itu apa? Lah iyalah, dia kan pemain senior. Biasa di klub itu pemain senior tetap senior. Pemain senior itu punya Kewenangan dia itu tidak absolut, artinya enggak, itu dikasih bicara, dikasih kesempatan berbicara. Di klub harus gitu. Misalnya balik lagi karena aku lebih mengikuti ya di Madrid ketika kaptennya Casillas. Kapten kan Casillas, Iya. ya kan? Itu Sergio Ramos bisa bicara.
Sergio silakan bicara, Ronaldo silakan bicara, Karim Padahal- silakan padahal berbicara. akhirnya Sergio jadi kapten juga kan. Ya iya, tapi ketika itu kan dia tidak kapten, tapi dia punya kesempatan untuk berbicara, itu memang Atau diberikan ini gitu. sebenarnya kunci untuk pendelegasian tugas saja siapa sebenarnya kapten. Ya kaptennya Maguire ya kan, tapi ketika Maguire sudah selesai bicara, giliran Ronaldo bicara, giliran siapa lagi? Sekarang Iya. siapa? Bruno De Gea, Fernandes. ya kan? Sekarang De Gea, Bruno udah Fernandes mulai. ngomong ya kan. Nah, ketika senior ini ngomong, pemain lain Dengar. mendengarkan nggak? Ya kan? Kalau di MU sekarang, jangan-jangan kan ya kan? Cakap kau, mungkin seperti itu. Kontrak aku setahun lagi dong habisnya. Iya. Kau pun main di lapangan semana kadang. Sehingga akhirnya ketika jarang sekali MU itu kalau zaman dulu ya, ketika kalah di babak pertama, babak kedua permainannya berubah total, Iya. ya kan? Dulu gitu. Ya kan? Sekarang kemarin ketika lawan Brentford itu Iya, kalah sama 4-0, babak Bukannya kedua berubah. biasa aja, ya kan? Tidak ada tiba-tiba tidak ada minimal 1 gol, 2 atau itu dua. minimal membangkitkan Ya dulu kalau semangat. babak pertama kali MU 2-0 terbalik. masih yakin kita kemarin ya kan? kita Gitu ya. biasa. Istilah comeback itu ya. Ya. Tapi kalau bisa dikerucutkan permasalahan MU itu memang Kalau aku sih Liga di, aja ya, Bang, ya. kalau aku di pemainnya, Pemain ya, betul. pemain-pemainnya itu tidak Oke satu lah. suara. Hampir setengah jam nih bahasin MU ya kan. Mungkin Tribuners pun udah Ten Hag bilang kalau ada jatah 11 tukar pemain 11 aku tukar semua katanya. Cuma jatah 5 aja katanya. Oke lah, menunggu pertukaran pemain kita lihat sejenak. Oke, kembali lagi Tribuners. Habis-habisan tadi ya MU kita bahas dan akhirnya MU lagi. karena masalah durasi waktu ya kan, terakhir time on ya. MU time on lah. Ada yang kehausan kok di Ada bahasa kehausan MU. ya. Iya. Jadi Ini untuk MU lagi lah, Pak. Nah, Memang kita bahas apa ya nggak habis-habisnya kalau nggak kita habis-habisnya bahas MU. Kasihan juga MU kan, termasuk kasihan juga kawan kita di sebelah ini kan. Merasa dirudung dia, Bang, istilahnya Bang. di bully. Dibully. Karena Barcelona juga nggak bisa maksimal di Liga. Di- pertandingan pertama dia kan, Betul. 0-0 Barcelona. Kalau Tapi di setidaknya kosong seri, Bang. Ada dapat poin. Real Madrid pun Di juga kandang kayaknya sini. tadi malam kesulitan menang juga. Iya. Keteteran juga lawan. Oh, ini enak ini. Babe kual dia nih. Tapi yang penting menang. Silakan yang penting. Yang penting hasil Betul, lain. betul, betul. Dramatis dia. Dan yang aku nggak tahu ya kenapa Ancelotti itu menurunkan pemain-pemain yang nggak tahu ya. Kayaknya dia Sepele ya. mau apa ya? Mau membangun satu sistem sih yang tidak ada lapis 1, lapis 2 gitu kayaknya. Jadi sama gitu ya. Sama. Jadi Lapis dimainkannya legit mungkin ya. lapis legit lah. Tapi Tchouaméni pemain tuanya udah mulai sesak semua, mah. Tchouaméni sama siapa kan main? Sama Kamavinga. Jadi Kroos sama Modric itu cadangan. Cadangan. Ya karena lawannya ini. Mungkin. Tapi akhirnya masuk juga Kroos sama Modric. Dan tahan juga. Iya, dan Lah, maksudnya dan bisa menangnya menang. waktu Kroos sama Waktu Modric dia di masuk dalam. Kroos kan? Iya, terbalik. Berarti ya kurang yakin juga kan? Ya masih proses lah. Ini yang namanya proses dan ada progres. Iya, Nggak iya, kayak iya. gitu. Ya, yang bagus juga AS Roma kalau kita lihat. Ini diam-diam AS Roma ini Boleh membangun Sudah kekuatan menunjukkan yang kuat ya. sudah Proses mulai dan progres. menunjukkan ini proses dan progres yang Proses dan positif. progres. Ya. Setelah masuknya Dybala ini, Agak serem dari sedikit ya. serem mainnya semalam. Menang lawan siapa kemarin? Salernitana apa ya kemarin Iya, ya? Salernitana. itu. Tapi kan Jose kan memang awal-awal bagus dia kan. Ya, dia semenjak dia masuk kan jadi makin bangkit lagi. Iya. Makin AS dia Roma. selalu, AS Roma. tapi sampai tahun ketiga aja. Habis itu hilang. Iya. Rasa perewangan ya. Pindah dia, pindah lagi. Perewangan Jose Mourinho. Jose Mourinho kayak gitu memang ngerasa udah bintang udah dapat gelar cabut Oh, ya, cabut dia. Jadi puncaknya AS Roma ini para tifosi AS Roma ini sekarang lagi berharap apa ini kalau Di nggak tahun tahun ini, ini kan? tahun depan lah ini katanya kan. Karena kalau udah tahun keempat Jose Mourinho udah balik. Ya kan. Balik dia. Enggak, dia tak apa-apa dibuat nanti. Iya. Supaya dipecat kan. Dipecat.
dapat pesangon. Iya, Pesangon. supaya dia nggak kena penalti kalau mengundurkan diri. Ini licik nih, Mak. Kancil ini. Milan. Buat pelatih dia harusnya dibuat aturan juga. Iya. Kan? Kalau memang tidak sesuai dengan Main kalah-kalahan aja entah bisa jadi Erik ten Hag gitu kan juga mungkin ini. Makanya MU kalah-kalah ini. gaji besar. Gaji besar. Oh, nggak apa-apa lah, baru 5 pertandingan aku dipecat aman. Kontrak aku 2 tahun udah terbayar. Sama aman. Itu Sampai makanya ke situ ya memang otak-otak. makanya Mama buat ulah aja di kantor ini, bukan dipecat Mama. Mama ngapain ngomongin diri sendiri? Mama kalau mau dipecat-pecat aja. Kalau itu nggak ada hubungannya. Tapi seperti biasa, AS Roma tim manapun yang dipegang oleh Mourinho itu selalu tidak unggul dalam penguasaan bola. Ini Roma lawan-lawannya itu ya kalah penguasaan bolanya. Tapi cuma hasil menang. gempuran ke gawang yang besar banyak. Dan mereka bisa Statistiknya menembak 9 kalau nggak salah ke gawang lawan. Berarti efektif. Nggak efektif juga karena yang gol cuma satu. Tapi nggak banyak makan. Tapi sebenarnya kita bertahan lebih banyak makan tenaga kan, Bang? Hah? Kalau kita bertahan Iya, lebih capek. lebih capek. Bertahan sebenarnya. itu lebih capek. Ya. Penguasaannya Iya kan? betul. Penguasaannya kalah, 48%. Cuma tendangan ke gawangnya sampai 20. Tendangan shot on goal. Berarti belajar shoot semua nih, Sa. Nggak belajar passing orang nih. Cuman 20 berbanding 1 kan jauh kali lah, Bang. Itu makanya. 20 nembak, 1 yang gol. Ya biasalah kayak kawan itu kan. Begitu banyak ribu cuman 1 yang jadi kan. Yang mana itu? Yang biasa nembak-nembak. Jauh kali nalarnya memangnya. Tapi memang Tapi- itu yang jadi. Tapi tetap Roma ini di bawah Mourinho itu ya progresnya juga Progres naik. mantap ya, Bang. Ini musim kedua ya? Kedua ya di rumah ya. Ya rata-rata Makanya penggemar Roma senang. ketiganya. Ya sudah mulai banyak apa? Aku baru sadar ya kau. Macam dasi ya. Dasi. Umat 2 lapis, Bang. Karena Ini baru ambil, lupa ngantongnya macam mana nih? enggak, karena banyak kali debu-debu di jalanan. Jadi harus Jadi bukan menghindari Bukan menghindari virus, apa? menghindari debu. Bau mulut. Oh. Menghindari bau mulut. Besok gigi. Oke lah. Pokoknya di Roma di Italia sendiri juara Milan ya, Milan terus. Peringkat pertama. Milan. Tapi semenjak Roma di Jose Mourinho, sering kulihat di jalan orang pakai baju Roma lagi. Oh iya. Iya, keluar Apa pula. itu? Auranya keluar. Bukan, biskuit itu. bukan kaleng nih mah. Udah mulai lah yang baju merah orange-nya itu. Apa gambar-gambar itu serigala? Tapi- ya? Segala. Penggemar Roma setia semua walaupun terpuruk Roma ya kan. Siapa Dia bilang? tetap apa? Coba awak PSMS. Terpuruk PSMS lari semua. tetap setia. Ya orang kan melihat itu tadi apa istilah kita tadi proses dan progres kan. Ya kalau lagi berproses dan naik itu kita nontonnya pun enak ya kan. Cuman kan ada juga tim yang Gregetan kita. ada juga tim sepak bola yang nggak pernah berproses Apa? dan nggak pernah berprogres juga. Siapa? PSMS. Nggak usah disebut lah udah. Kalau PSMS dia berprogres aja maunya, proses nggak Mama mau. nanti kena apa somasi. Itu betul. Penuduh apa ibaratnya perbuatan tidak menyenangkan. Kan mau progres hasil aja, prosesnya nggak dipikiri. Itu tadi dari Liga Italia. Kata itu memang sekarang sedang jadi tren lah. Tren ya, proses Termasuk dan di timnas progres. kita juga kan. Betul. Proses dan progres. Nah, ini baru yang terakhir kemarin kita akhirnya juara ya. Tim nasional Indonesia U16 juara. Selamat lah ya. Selamat lah ya. Selamat. Tangan kita. Tepuk tangan dong. Jadi mengalahkan Vietnam 1-0. 1-0 ya. 1-0. 1-0. Oh, 1-0. Yang penalti sama siapa itu? Enggak, Myanmar. gol si Capiato itu kan yang final kan. Final. Final 1-0. Golnya bagus juga kok tadi gol. Yang 1-1 semifinal ya. Semifinal, Myanmar, ya. Myanmar. Akhirnya Penalti. penalti. Dari kemenangan itu sebenarnya yang harus kita khawatirkan Apa? proses dan progres mereka juga, Bang. Untuk Nah, masuk iya, ke kan, U21 termasuk pelatih nya. juga. Iya ke depan, tapi terlepas dari itu ada satu momentum yang justru sekarang ramenya di situ, ya kan ketika penyerahan piala itu kan tertangkap kamera itu ada asisten pelatih termasuk MH. asisten pelatih. Inisialnya MH ya. Markus aja bilang. Oh, bilang. Ngapain? Tahu ya orang semua. Politisi. Sekarang dia politisi. Ada dua pelatih, tapi Sama yang mantan disorot pelatih. itu Markus karena dia yang terkenal ya. Dia bilang Apa katanya, Bang? Aku agak kurang local pride, tapi ori kan. Nah ini
Apa maksud kalimat ini? Local pride, Tapi ori. Nah, ini Perlu kita telepon langsung Markus. maksud apa? Nah, ada nomor ya? Udah ganti. dugaan orang adalah dia itu menyindir STY. Ada provokasi lah ya. Di tim nasional senior. Cuma sudah diwawancara Klarifikasi. sama kawan kita, reporter kita, dia membantah itu enggak. Enggak ada Itu di situ. hanya Kepuasan. hanya euforia sesaat ketika itu local pride kan artinya kebanggaan Indonesia gitu. Nah, tapi belakangnya itu yang sekarang kilahnya Markus ini masih bisa ada celah sama netizen. Apa maksud ori ya kan? Rupanya ada yang KW. Bukan KW, tapi ori itu kan mungkin ya itu pemain asli Indonesia seperti itulah ya. Apa namanya? Tidak ada naturalisasi. Nah, itu. Mungkin ya itu juga. Analisisnya netizen Indonesia itu. Apa ori? Ori tentu lawannya adalah naturalisasi. Iya. Kan? Betul. Sementara di tim U19, U23 tim senior itu banyak naturalisasi. dan itu Oke. sejauh ini belum menunjukkan prestasi Betul, apa. betul. Ya kan, sementara di U16 yang isinya adalah Anak anak-anak lokal lokal semua. semua itu sudah juara. Berarti sentilan terhadap STY terbantahkan dong Bang, ketika memang yang dianggap ori itu adalah timnas yang memang semua pemainnya itu dari Dalam negeri. Indonesia semua. Aku sebenarnya nggak sepakat sih soal ori-orian atau apa seperti ini. Kita kan ya tim mana sih yang ori sekarang di dunia kalau mengikut kata Markus ini? Tim mana yang memakai semuanya pemain pemain asli kelahiran negaranya? Kan nggak ada. Ya kan? Semuanya itu ada pemain keturunan. Ada campur campuran ya. Prancis itu separuhnya tuh pemain Separuh, keturunan. ya kan? Bahkan lebih kayaknya kan. Tapi sebenarnya Bang agak tergiring opini juga ke timnya STY Bang. Ya iya memang. Karena apa? Di tim STY lah yang ada Banyak. pemain natural. Iya memang itu. Memang Tapi ya, dia kok membantah. iya tentu membantah lah, kalau nggak membantah ya masa dibilang iya betul aku ngomong kayak gitu. Nggak mungkin. Ya harus gentleman Mau lah. bunuh Ya kan diri. orangnya. Dia kan what you said, what you get. Tapi Tuh. memang betul juga sih, memang pelatih lokal semua yang bawa AFF juara ya. Iya. Indra Sapri, Betul. Ari Husaini, sama Bima Sakti. Ah, tapi juga ada- pelatih interlokal nggak ada yang bawa. Makanya juara. Pak, ada kemungkinan juga local pride itu diindikasikan ke pelatihnya Bima Sakti. Artinya kebanggaan terhadap pelatih lokal bisa juga Ya, seperti itu. betul sih, pelatih lokal itu menjuarai tim AFF U16 kelompok umur. Tapi ketika orang-orang yang disebut Ilham tadi ya kan, Bima Sakti, Fahri, Indra Sapri itu Juara. iya juara di 16 dan ketiga-tiganya pernah mendapat kesempatan untuk Berarti memegang PSSI tim nasional senior. Gagal semua. Gagal semua kan? Hmm. Nah, apa masalahnya gagal? Itu kan pernah disampaikan oleh kakak Rocky Putirai kan. Salah satunya adalah ya di PSSI ini ya maaf aja lah kita bilang ya, banyak kepentingan termasuk soal pemain ya kan. Nah, jadi pengurus ini memegang pemain yang itu, masukkan ini, masukkan itu, Tip sana, mainkan tip ini, sini. mainkan itu. Iya. Nah, pernah dibilang sama Rocky Putirai itu ketika zamannya Luis Milla itu tidak mau yang seperti itu. Ya, siapa kalian katanya? Ini tim nasional, ini timku ya kan. Aku yang menentukan katanya. Mana? Jadi bagaimana ini kakak katakan itu ada podcastnya itu Rocky Putirai yang ngomong. Ya saya nggak tahu katanya. Ini Bima mau diatur atau tidak katanya. Kalau memang Bima mau diatur atau tidak, ya PSSI-nya tim nasionalnya ya gini-gini aja katanya. Nah ternyata apa yang terjadi ketika Bima memegang tim nasional? Tim nasional kan gagal dan pemainnya kan itu aja memang. Nah, artinya dia pelatih lokal ini bukan secara teknis kurasa bukan tidak kalah sama pelatih lain, tapi mungkin banyak segannya kan, karena Sungkan. Iya, karena kenal dari lama sudah ini, barangkali ada yang berjasa juga ya kan. Kayak kawan-kawan lama, Nah, titip akhirnya, lagu nih. tolonglah, masa kok nggak mau, seperti itulah kan. Ada paket-paketan Iya. juga pemain nih. Ya, karena Bima Sakti sendiri tuh menerapkan ke anak buahnya atau ke pemainnya itu adalah akhlak itu yang nomor 1 ya kan. Betul ya Bang? Iya. Dia mengutamakan tadi akhlak. Ketika Kalau memang anak-anak-
banyak yang minta tolong ya harus ditolong. tolong. Ahlah tadi ya kan, iya. serba salah juga ya. Kalau Mila sama STY itu kan nggak peduli. kenal dia, boleh. Siapa kalian katanya? Betul. Pemainku ini katanya. Nah, yang pemain berapa orang pemain yang tanda kutip langganan tim nasional itu tidak masuk lagi sekarang. Ya dia pilih pemain-pemain dia. Memang menurut dia oke, ya, secara fisik oke, secara ini oke. Benar kan? Iya. Lo nggak kan itu aja pemain kita. Dan ketika itu lokal pelatih lokal pertama itu yang dilihat gerbongnisasinya itu ya kan Bang? Ya pelatih lokal tidak apa-apa. Menurutku ini sudah bagus yang dilakukan oleh PSSI ini sudah bagus. Pelatih lokal itu Untuk di pembibitan ditempatkan di tim kelompok umur U16. Mereka lah yang membentuk itulah tim salah itu ya. satunya. Kenapa bisa di ini? Ya karena mungkin mereka lebih kenal dengan karakter pemain Indonesia. Betul. Ya, jadi diambil lah di sini kelihatan. Ketika masuk U15, U16 itu secara fisik kan belum terbentuk secara total kan belum terbentuk. Jadi yang lebih utama itu skill nampak di situ. Kita lihat semalam pemain U16 kan bagus-bagus sekali skillnya kan. Nah, oke diambil semua yang skill bagus dan itu bisa diakomodir sama pelatih lokal kan. Dalam hal ini Bima Sakti sebelumnya, Fahri sebelumnya juga Indra Sapri kan. Nah, tapi setelah era mereka ya kan. Itu kan yang menjadi persoalan adalah interval waktunya itu antara 16 ke 17. Iya, itu kan rusaknya di situ pemain-pemain ini. Ya kan. Menurunnya di situ ketika di 16 jago di 19 sudah turun. Itu yang harus dilakukan oleh PSSI sekarang. Makanya Sintayong itu mengambil di usia 19, itu harus satu yang megang kan. Biar jangan terlalu jauh ya. Iya, jadi ketika 19 ke 16, nah itu masih bagus nih. Ini bagus nih. Jadi fisiknya itu bisa digenjot di situ. Karena kalau di 19 itu sudah jelek fisiknya, dia nggak akan masuk lagi. Ketika di 23 dia sudah nggak bisa lagi. Bisa ngimbangin dia. Berarti pengaplikasian pelatih interlokal ini lebih kepada netralisasi ya. Biar dia netral ketika minum apa air kelapa? Udah kayak pikinisasi ya Bang ya. bisa Bang. Sasi kasih itu pada yang nitip-nitip. Biar diimunisasi. Aku minum dulu. Banyak imunisasi. Biar Tahu netralisasi. istilah Jadi Naturalisasi. biar tidak ada berat sebelah. iya, makanya minum air kelapa. Itu penetralisasi. Iya. Saya sekali minum kelapa lah kita. Nanti Ada pohon kelapanya nih. Pohon kurma ini. Berarti sah saja dong ketika memang pelatih U19 itu diambil dari orang dari luar negeri. Iya menurutku. Sah aja lah, Mak. Sekarang kan Indonesia kan sedang membangun sistem nih. Kalau sistemnya sudah jalan ya siapapun pelatihnya di situ ya. Bangun ini. sistem susah, bangun candi aja orang Indonesia satu Gampang malam. ya. Itu bukan orang yang bangun, jin. Beda itu. Berarti harus dilibatkan jin untuk sepak bola Indonesia. Iya. Ya kan Bang? Kan? Dukun Samsudin. Dukun bener perpolisi ya. Kenapa nggak bisa selesaikan masalah pelatihnya sendiri? Samsudin gimana tuh kira? Lu Samsudin? Iya. Bahaya, Mak. Bisa terbang lah ini pemain begitu lari keluar paku. Kayak Sodin Soccer loh, Sodin Soccer bisa terbang-terbang pemainnya. Iya. Percaya Bapak kan? Percaya nggak percaya lah. Nah jadi terkait kasus Samsudin gimana Pak? Yang mana yang betul ini Bang? Apa itu? Gus Samsudin ini. Aku Hanya trik apakah memang sakti kan? Aku nengok Gus Samsudin itu nengok kerisnya itu yang sudah bang. Rupa. Kerisnya yang bisa berlistrik itu. Pakai charger ya. Ada charger. Di marketplace rupanya. Iya. 200.000 ya harganya. 200.000 biasa. Mengganggu rezeki orang. Jadi terbongkar semua ya. Selama ini Pembodohan, Mas. Selama ini tipu-tipu awal-awalnya. Bukan rezeki. Tipu nih. Ini apanya seperti ini pengertiannya. Misalnya kalau dianggaplah itu pesulap merah lah ya. Pesulap merah itu memutus rezeki dukun ya kan.
Ini kan dukun tipu-tipu ya. Itu yang diputuskan. Yang diputuskan kan dukun tipu-tipu kan. Iya. Bukan dukun patah kan. Oh iya. Kalau dukun patah Dukun kan melarang, enggak loh. dukun Dukun melahirkan. beranak kan enggak. Beranak. Dukun beranak tetap loh dia. Ya kita Makanya ada aku kalau dukun patah aku ada yang komplain. lebih percaya loh. Ada yang komplain Gus Merah ini. Gus Merah ini memaknai Gus pesulap- Merah ada. Pesulap Langsung merah. pesulap merah ini memaknai dukun ini dukun yang mana? Iya, iya, ya kan memang dia yang diapa ini dukun yang tipu-tipu Jadi, seperti ini. dia bilang, Kalau kalau- dukun yang betulan kan tidak. Kalau sakti itu nggak bisa dikonteni katanya. Iya. Itu cuma Jangan kan trik dia semua. fokusnya ke si Samsudin Samsudin. itu, nggak ke dukun-dukun yang lain kan. Dia Dukun-dukun langsung obat kan datangin banyak, Bang. padepokannya langsung. Iya kan? Ketika dia pakai herbal, itu kan dukun. Di apanya dimasaknya, masak ini pakai akar-akaran ya kan. Dia berbeda sama kedokteran ya kan, ilmu teori kedokteran, teknologi kedokteran berbeda, tapi dia tetap pengobatan. Tabib itu kan sama. Pengertiannya dukun obat gitu kan, dukun patah, dukun beranak itu kan nggak diganggu sama dia. Kalau yang tipu-tipu ya kita pun Yang bayar ini dicoloknya apa kita ter ya kan 10 juta. 10 juta Iya kan. Ini ada benturan antara lempengan dengan lempengan Oh, katanya. itu harus diputus memang Mak. Sama kayak polisi menangkap maling misalnya kan. Bahkan apa polisi memutus rezeki maling kan enggak. Betul. Karena maling ini nggak mau bagi. Ini kan masalah dibagi. Maling Berarti Maling main pesulap sendiri merah, aja. pesulap merah. maling itu kan rezekinya dari maling ya kan. Iya. Ketika ditangkap polisi kan berarti kan putus dong Putus rezekinya. rezeki. Kalau pemahaman kita seperti Cuma itu. maksud aku gini loh Bang, pesulap merah ini gini banyak yang tipu-tipu. Kenapa harus si Samsudin? Banyak, bukan cuma Semua diapain ya, Samsudin, Mas? semua Sama dia- yang ilmu bela diri yang kebal dipukul mental-mental tuh. Iya, iya. Didatangi ya. Saat bawang hujan pun dia dibahasnya juga loh, Rara itu. Bawang hujan dibahasnya Nanti juga. hilang kawan nih. Nggak merah lagi dia biru. Dia kan sudah mempelajari itu semua. Ya, tapi kita kan ngomong Gus Samsudin. Markus kita ngomong Markus. Karena termasuk olahraga juga ini. Karena banyak dia apa ya, banyak dukun di sepak bola ya. Silat-silat lidahnya itu kan main. Masuk dia kecampur. Tapi kenapa lah ini ya kita kalau bicara dukun lah di sepak bola ya. Apa yang biasanya ini aku yang tahu pernah main tarkam ya kan. Pernah apa ya si Ramon? Oh. Main bola. Ini sebenarnya roh kita ini sebenarnya di sini. Di sini. Nah, jadi ketika main ke kampung apalah misalnya tarkam ya kan. Kasihlah sama dukunnya ini nanti kau taruh di gawangmu. Di gawang lawan, di gawang lawan. Pernah kejadian. Bukan di gawang sendiri ya, di gawang lawan kau taruh katanya. Dan itu biasanya itu benda-benda yang bau loh, bau ya kan, jengkol apa gitu. Betul. Ya kan? Karena secara logika itu bukan mengganggunya bukan karena ada jin setan di situ, tapi karena bau itu. Baunya itu. Kipannya ke bawah, nggak konsen loh, Iyalah. nggak konsen. Makanya ada juga nanti abis apa kok kencingin kau, jadi makin bau ya. Itu, bau pesing. Bau karsin, mati, ya kan gitu kan. Jadi ketika lawan datang nggak konsen ke bola, baunya ini. Nah, berarti itu ulah dukun atau ulah pesulap? Ada itulah tipu-tipunya Tipu-tipu. itu. Dia dibayar belasan juta hanya untuk mengasih jengkol yang ditumbuk gitu loh. Dibaca-bacainnya lah. Pas tiba asal-asal. kebobolan dibilangnya, ah itulah cuman lagi sama yang atas katanya kan. Sudah Pakai dibayar, hujan, padahal iya. sama kayak hujan kan. Cuman lagi kita udah berusaha udah gini. Tuhan Ngaku juga juga iya. ya. Ditaruhlah syarat yang aneh-aneh ya kan. Ya, jangan kalian minum kalau dikasih orang, kalau masuk lapangan mundur. Ya banyak lah. Banyak. Ya kan? Beda dengan Padahal patah balik lah. intinya adalah itu jengkol sama peti yang ditumbuk itu. Banyak mediasinya itunya yang Iya. dia. Memang dukun kita beda sama dukun Afrika. Dukun Afrika itu memang betul-betul niat Kudu ya, kudu ya. Betul-betul memang betul-betul mau mengalahkan lawan. Kudu. Kalau memang dukun Afrika itu sakti, juara dunia orang tuh sepak bola. Ya juga ya. Di kandang dia pun mainnya, Berarti pernah. dia kalah dengan dukun Iya, main di Eropa. Afrika pun Dia kalah. kalah sama dukun Eropa. Itu, Mak. Kalau tidak nyambung dengan apa? Dengan diri kita nggak nyasuk. Dukunnya pun dukun tipu-tipu juga, balik Iya. nggak balik ya hanya balik ke Iya, inilah. balik ke Tuhan. Nggak perlu kita latihan dukun aja kita apa namanya kita mantapkan ya kan. Pemain tetap aja itu. Dukunnya pun pening. Ini kalau aku yang pelatihnya pun kalah juga nih kalian kan nggak mungkin aku mainkan yang pemain tua-tua katanya. Udah tahu dukunnya. Aku ada job pula lain nggak jadilah katanya. Iya, kan sekarang masih Ya dipakai. kalau jago Indonesia main dukun ya kan. Dukun aja. Masih dipakai tuh, Bang. Di Udah tim masuk tamu Indonesia itu. Piala Dunia. Iya. Gitu loh. Cuman Ini memang
memang kalau kita atlet itu seringnya yang pakai berbenturan sama kita. Susu Pukang pernah ada bawa dari sini, Mak. Pukang, binatang pukang tuh ditumbuh sama dukunnya. Dibawa lah sebelum main siram, Bang. Jadi yang main tuh kayak pukang, tapi cuma berapa menit. Yang melamunnya berapa menit aja, nggak sampai orang pertandingan sampai 3 jam. Cuma berapa menit aja, Bang. Disiram itu, Bang, ke lapangan sebelum tempat mengkul tuh. Ya memang lama-lama macam orang bodoh, melono aja. Pemain hebat pun melono aja. Sebentar aja tapi gitu. Efeknya sebentar ya? Iya. Datang Bali jago. Pakai minyak babi. Cas kita beruduk, cas ya kan. Batal kan? Udah. Yang masuk dari dukun tuh nggak masuk lagi, kita udah batal. Jago. Aduh, padahal ada dukun yang lebih ini ya, lebih mantap ya. Suap. Itu yang pas. Ide bola itu yang pas. Nah itu juga yang membuat apa namanya serangan terhadap Marcus ini menjadi ramai. Ya kan? Ketika dia bilang itu lokal pride, tahu lah netizen Indonesia kan, diungkap kembali keborokan masa lalu. Marcus ingat kau 2010 kata lagi banyak kali tapung. Kan? Ya. Tapi orang yang berpolitik boleh rupanya terlibat di kepengurusan ini, kepelatihan PNS aja pun boleh kok. PNS boleh kok. Rahmat Darmawan aja kan polisi angkatan. Rahmat Darmawan. Iya. Marinir ya. Bang Harto yang ini. Pak Harto angkatan darat. Harto angkatan darat. Banyak sih Sersan polisi emang. dulu. Tarzan yang apa ya? Om Suryanto Herman dulu kan polisi kan, yang Pak King. Wih, Pak King ya. Pegawai pajak. Iya. Apa? Pegawai pajak itu. Semalam penutupan kami Porkot dia udah wakil ketua rupanya ya. Wakil ketua Koni Medan. Baru tahu aku, Mak. Tiba-tiba udah duduk di situ ini. Ada juga ancaannya ya. Astaga. Di bawah Bang Edi deh di Sabarani. SMS di sini ya. Berarti wakil Bang Edi? Di Sabarani. Sabarani, bukan Edi Ramayadi. Dia suruh kali nama Edi ini ya? Iya. Pokoknya nama Edi dekat deh. Baru tahu aku. Ngomong-ngomong PSMS apa nasibnya? PSMS baru datangi pemain baru kan ada 2. Pemain Bayangkara ya? Pemain Bayangkara tapi ya pemain-pemain yang nggak terkenal. Yang cadangan juga nya. Cuman sebelum bahas PSMS, Liga 2 kapan jadinya? Ini nggak bahas PSMS sekaligus bahas Iya, maksudnya bahas Liga dulu baru bahas PSMS. Buat apa bahas PSMS tapi Liga nggak jelas ya. Pakai 3 wilayah jadinya. Masih 3 wilayah. Nah, tinggal kick off-nya lagi di meeting kan. Kayaknya bulan 9 ya. Berarti nanti juara antar wilayah dipertemukan lagi. Ya 2 lagi. 6 besar. Ya namanya mungkin ada titipan klub ini, ini dibuatkanlah 3 kan gitu. Yang kemarin lolos semua ya? Kemarin udah lolos semua, jadi ada titipan lagi dari ini, ya kan dibuatkan 3 biar aman. Kalau 2 kan sedikit kali, 3 lah. Itu kisi-kisinya udah keluar, siapa yang juara udah keluar? Belum. Nanti ketika berputar kompetisi 2-3 pertandingan udahlah keluar itu. Percuma aja sebenarnya kita ngirim kita ada 6 besar, ada apa ya sebelum 6 besar udah tahu juaranya. Iya. Nah, Miris ya. Ini bukan dulu ada yang bilang sama aku kayak gitu kan. Pas Betul. Belum main ya kan. Udah dibilang ya? Bang, nanti yang lolos ini kan. Ih, anjing belum main ini aku bilang ya kan. Rupanya betul. Udah Bang, biasalah sama Abang nggak tahu aja. Mana nama-namanya? Kasihnya tag. Betul, memang itu yang keluar. Berarti kalah dukunnya. Kalah dukunnya. Makanya ini kalah dukun. Bu Samsudin kalah, nggak ada apa-apanya. Aku dulu ingat kali PSMS Persib, Mak. Ada bekas pemain lah bilang kan, udah menang PSMS, pada main di Persib. Kenapa aku nggak bisa menang? Dibantu pasti katanya. Udah keluar kisi-kisinya katanya. Betul menang PSMS di sana. Berarti skor 3-1 katanya. Dukunnya di olahraga sepak bola itu sama-sama D juga, Bang. Ya, duit. Bukan, Bang. Deking. Oke, Tribuners. Itulah hasil kesimpulan daripada tebas kita pada episode ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti deking kita nggak kuat lah ya. Kita pakai. Bukti Deking kuat itu kau tengok tuh. Nggak ke Liga 1 kita. Bukan, bukti Deking itu kuat. D tadi Deking. Kau tengok jadi wakil ketua dia kan. Ada kabar-kabar itu. Yang mana? Pak King. Sama-sama King. Belakangnya sama-sama King. Nggak kuat deh itu. Oke lah, Tribuners, terima kasih atas latihannya. Kita kembali lagi berjumpa pada tebas berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.